Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbil khasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma fasalli wa sallim وكرم ومجد وشرف وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب لها. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه ترجع الأمور يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرة المحترم الداعي لله الفاضل Guru Novel mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi segala urusannya, dijadikan sebagai manfaat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, dan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, segala keinginannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala cita-citanya baik untuk dirinya atau keluarganya atau semua murid-muridnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penerus dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiyatul ulama wal hadirin wal hadirat. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini berkesempatan Al-Faqir hadir di tengah-tengah orang-orang mulia, hadir di tengah-tengah mereka yang selalu berta'alluq hatinya dengan orang-orang saleh, baik para ulama'nya, baik para santrinya, baik para orang-orang yang muhibbinnya kepada mereka para ulama' yang dicintai oleh Allah. Dan mudah-mudahan harapan kita dengan kecintaan tersebut, dengan bukti malam hari ini kita berkumpul untuk memperingati salah seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, man ahabba qauman husyira ma'ahum, yang kita harapkan dari apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai suatu kaum maka Allah akan bangkitkan dia bersama mereka. Mudah-mudahan malam hari ini kita berharap kita dibangkitkan bersama Syekh Saman, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Hasani Al-Qadari Al-Quraisy Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardah. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini dipandang oleh beliau, barakah beliau, nafahat beliau, nadrah beliau kepada kita, hatta nas'ad fid dunya wal akhirah, sehingga kita sejahtera, gembira, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam salah satu perkumpulan yang mulia ini memperingati mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manfaat bagi kita. Manfaat untuk telinga kita, manfaat untuk jasad kita, manfaat untuk hati kita, manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Sebagaimana Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, semua yang aku ceritakan kepadamu wahai kekasihku, wahai habibi, wahai Muhammad, daripada kisah-kisah para rasul, apa manfaatnya? Ma nuthabbitu bihi fuadak, untuk memperkuat hatimu, untuk memperkuat perjuanganmu, untuk memperkuat pengorbananmu kepadaku, untuk memperkuat dakwahmu,
untuk memperkuat ibadahmu, untuk memperkuat taatmu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita dengarkan daripada kisah-kisah orang-orang saleh, begitu juga Nabi Muhammad dahulu di dalam Al-Qur'an diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cerita Rasul, mengambil pelajaran untuk memberi semangat lagi di dalam diri kita. Bukan hanya mendengar, akan tapi mengambil pelajaran. Ma nuthabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan hatimu, imanmu, takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad bukan hanya diceritakan tentang para nabi, tapi diceritakan juga tentang Dajjal untuk mengambil pelajaran. Diceritakan tentang Ya'jud wa Ma'jud adalah suatu pelajaran. Qarun adalah suatu pelajaran. Sehingga apa yang menjadi kebijakan orang yang dekat dengan Allah, yang mempunyai hati yang bersih, yang mempunyai pikiran yang jernih, mereka mengambil pelajaran dari apapun yang mereka dengar, sehingga mereka diberikan kuasa oleh Allah untuk menyaring mana yang benar, mana yang salah. Inilah yang dilakukan oleh para aslafun salihun. Salah satunya yang kita dengar tadi dari manaqib yang dibacakan oleh guru mulia kita Syekh Samman adalah seseorang yang harus kita menjadikan panutan. Bagaimana Allah muliakan beliau, dari kecil beliau sudah menanamkan rasa ta'zimnya kepada kedua orang tuanya. Hampir semua manaqib para ulama, hampir semua manaqib para aulia, hampir semua manaqib para kaum salihin tidak lepas dari birrul walidain, tidak lepas dari bagaimana baktinya kepada kedua orang tua. Yang nomor satu yang dia ambil, pintu keberkahan. Mereka mengetahui bahwa tidak akan mungkin mereka melangkah ke suatu keberkahan yang lain terkecuali mereka berhasil dan berjaya mendapatkan keberkahan dari kedua orang tua mereka. Seperti Al-Habib Umar bin Hud Al-Atta, seperti Guru Zaini radhiyallahu anhu warḍah. Beliau bagaimana diceritakan di manaqibnya, sangat barliwalideh, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan tidak keluar rumah kecuali mencium lutut kedua orang tuanya. Begitulah yang dicontohkan oleh para ulama, oleh orang-orang yang selalu kita hauli, seperti Syekh Samman pada malam hari ini, baktinya kepada kedua orang tua, sehingga tidak mereka melangkah kepada keberkahan yang lain kecuali mereka sudah berjaya, mereka berhasil, mereka mendapatkan keberkahan dari kedua orang tuanya. Zaman sekarang banyak yang kita lihat bahwa mereka menta'zimkan guru mereka, tapi kita sesali di rumah orang tuanya tidak pernah mereka minta doa kepada kedua orang tuanya. Masuk keluar rumah mereka tidak cium tangan kepada kedua orang tuanya. Ini pemikiran yang salah. Harus kita ambil pelajaran ya ikhwan, bahwa orang tua kita adalah wali di dalam rumah kita. Ini yang diajarkan oleh para ulama. Seperti Syekh Samman tadi dibacakan, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Kedua adik kakak ini tidaklah mereka mendapatkan kewalian yang tinggi sama seperti Syekh Samman, terkecuali mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan mereka menganggap lebih mulia daripada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Hakadha ya ikhwan. Ini yang harus kita ambil. Cium tangan orang tua kita, minta berkah orang tua kita, minta ridho kedua orang tua kita. Banyak di antara kita selalu mendatangi para ulama, mendatangi guru-gurunya, mendatangi para kaum solihin, menziarahi, tapi kuburan orang tuanya jarang dia ziarahi. Wal iyadu billah min dzalik. Oleh karenanya tidak akan pernah seseorang melampaui batas keberkahan daripada yang lain terkecuali dia mendapatkan keberkahan kedua orang tuanya dahulu. Syekh Samman Muhammad bin Abdul Karim diriwayatkan di dalam salah satu riwayat manaqibnya adalah orang yang sangat gemar qiyamul lail, orang yang sangat cinta dengan malam, sehingga diriwayatkan paman beliau sering tidur bersama beliau di masa kecilnya sebelum baligh. Bahkan diriwayatkan pamannya melihat Syekh Samman bangun malam sangat mudahnya karena sya'rah minal ajin. Beliau mensifati seperti itu, seperti mencabut rambut dari adonan roti. Begitu mudahnya, senangnya dia bangkit dari tempat tidurnya. Tidak seperti kita kalau bangun ya ngumpulin roh dulu, ngumpulin nyawa dulu,
ya, bahkan sebelum sudah lewat subuh pun masih mau ngumpulin nyawa dulu. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita ambil pelajaran ya Syekh Saman dengan bahkan sebagian para kaum sholihin mengatakan seperti sifat-sifat mereka juga, mereka mengatakan apa? Kami tidak mencintai panjang umur di dunia ini melainkan dengan sebab rasa indah dan lezatnya ketika qiyamul lail. Tidak kami menginginkan hidup yang panjang di dunia ini melainkan sebab satu alasan saja. Alasannya apa? Menikmati bagaimana berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Buka lailatihi, buka khulwatihi, sajjad lailatihi min khaufi malikihi yasta'dhibu ta'aba. Mereka mempunyai sifat di mana sangat mencintai nangis ketika berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka anggap kekasihnya adalah Allah. Mereka berkhulwat dengan Allah, nangis dengan Allah Subhanahu wa taala, wala ahad yara bukaahu fi lailatihi. Tidak ada satu pun yang melihat nangisnya mereka ketika bermunajah, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah lah yang melihat setiap tetesnya yang keluar dari mata mereka. Sajjad lailati, sujud, tidurnya sujud mereka, istirahatnya sujud, rehatnya sujud. Mereka membisiki bumi, akan tapi bumi bersambung kepada langit ketujuh Allah Subhanahu wa taala. Min khaufi malikihi. Kenapa mereka sujud? Kenapa mereka menangis? Kenapa mereka tidak tidur malam? Kenapa begitu mudahnya mereka untuk bangun dari tempat tidurnya? Min khaufi malikihi ya ikhwan. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak mendapatkan ridha Allah. Takut tidak mendapatkan apa yang Allah inginkan darinya. Takut kehilangan dekat dengan Allah. Takut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yasta'dhibu ta'aba. Mereka berlezat-lezat dengan rasa capeknya mereka kepada Allah, tapi mereka rasakan lezat. Nah, tapi banyak juga sekarang ini di media sosial, apakah itu mudah-mudahan dari hati mereka mengatakan lelah lillah. Ini maksud. Tapi mudah-mudahan itu dari hati. Ketika kita sudah merasakan lelah untuk Allah, lelah lillah, itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluknya, bahwa mereka bertaab, mereka berpenat, mereka berlelah untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Mencari malam untuk Allah, mencari keridhaan Allah. Fadhil. Hakadha. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambungan daripada ayat tadi, apa yang kita ambil manfaat dari ini semua Allah sudah naskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Tiga hal yang kita ambil kisah-kisah daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah terdahulu. Apa yang pertama? Al-haq, kebenaran ada di dalam tersebut. Al-haq bermakna ridha. Kebenaran adalah ridha Allah. Ketika kita mendengarkan kisah-kisah mereka yang dicintai oleh Allah, ada ridha Allah di dalam kisah tersebut. Sehingga yang harus kita ambil adalah keridhaan Allah. Contoh mereka para kaum salihin bagaimana menghabiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya tasyabbuh bihim. Setidaknya menyerupai mereka. Wa in kan, walaupun kita la natamakkan fi haqiqatihim. Kita tidak mungkin bisa menyamai mereka, akan tapi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai mereka, maka akan dikumpulkan bersama mereka, akan digabungkan oleh mereka. Ya, yuhibbul qaum yalhaq bil jamaah, kata Imam Syafi'i. Orang yang mencintai satu kaum, ya, maka akan dikumpulkan dengan jamaah tersebut. Dan mudah-mudahan nafahat pada malam hari ini dari Syekh Saman Al-Madani, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau, mendapatkan nadhrah dari beliau. Kita pernah dulu ketika belajar di Hadramut,
duduk bersama teman-teman. Ada salah satu namanya Syekh Adnan Al-Mahi dari Maghrib. Selalu ketika kita mudzakarah, ya, menyebutkan salah satu orang saleh, cerita tentang orang saleh, bercandanya beliau tuh kadang-kadang bercandaan menyebut kisah-kisah orang saleh. Setelah bercerita dan kita mau berdiri dari tempat kita duduk tersebut, beliau langsung mengatakan, "Oh, malam ini kita dapat madad dari siapa nih?" Yang kita sebutkan tadi itu, "Oh, si fulan, alhamdulillah dapat madad dari mereka." Dengan menyebut nama mereka. Ya, dengan menyebut nama mereka kita mendapatkan madad daripada mereka, ya. Al-madad ala qadril mashhad. Setinggi apapun masyhad kita dengan mereka, maka setinggi itu pula madad kita dapat dari mereka. Hakadha Syekh Saman, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani, beliau ketika masih kecil datang seorang yang tidak dikenali oleh ibunya masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, ibunya terperanjat, bahasa Malaysia kaget, ya. Kalau bahasa Banjarnya terkejut, ya. Terkejut, ya. Beliau bertanya, "Siapa antum?" Katanya, "Ana ingin menziarahi anakmu," kata orang tersebut. "Siapa antum?" kata ibunya. "Ana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Bahkan pada waktu itu jaraknya hampir 170 tahun kurang lebih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Syekh Saman ini 170 tahunan kurang lebih. Syekh Abdul Wa ma sya'nu fi hudurik, kata ibunya. Apa yang menyebabkan kamu datang ke sini, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani? Ingin mengabarkanmu bahwa inna waladaki lahu sya'nun 'azim wa qadrur rafi'. Sesungguhnya anakmu, wahai ibu, ya, mempunyai sya'nun 'azim, mempunyai maqam yang begitu istimewa. Wa qadrur rafi', tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibunya sudah mengetahui, ya, kadar, ya, kemuliaan anaknya dari masa kecil, yang mengabarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kita didengar cerita ini oleh orang-orang sebelah sana, al-khurafat dan lain sebagainya, ini akhir zaman, kita tidak perlu memikirkan orang lain, bagaimana, pikirkan diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita menggila kepada mereka, itulah yang menjadikan kita tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah ajarkan kepada para sahabat, ketika para sahabat diusik oleh orang-orang yang mendoktrin mereka untuk membenci Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah, "Sayati zaman hakadha." Akan datang satu zaman seperti ini, kata Rasulullah, "Alaika bi khasati nafsik." Apa kata Rasulullah? Urusi dirimu saja, enggak usah urusin orang lain. Kamu sudah di jalur yang benar, yang betul, urusi dirimu. Tidak perlu melihat ke kanan, lihat ke kiri. Ketika orang mau menggoyangkan tiangmu yang kokoh, ketika kamu tancapkan mahabbah kepada orang-orang saleh, mahabbah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mau digoyang oleh para dajjajil, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan, "Sayati zaman dajjajil yuwaswifu sudurakum." Akan datang satu zaman murid-muridnya Dajjal akan menggoyangkan hati kita yang kokoh dari kecintaan dengan orang-orang saleh. Kecintaan kepada orang saleh adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan, tidaklah seorang itu sampai kepada mahabbatullah illa biwasitati babin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan seorang itu sampai kepada cinta kepada Allah kecuali dia melewati pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kita istimbatkan, kita kiaskan bahwa tidak akan sampai seorang kepada mahabbah Nabi Muhammad terkecuali mereka yang berperan, yang mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad, harus kita lewati pintu mereka. Syekh Saman, Guru Zaini, Abah Guru Allah yarhamuh radhiyallahu anhu, mereka para ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, mereka yang berperan di dalam bentuk kita, kecintaan kita kepada mereka pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan tidak panjang lebar, ya, kehadiran Al-Faqih di sini juga untuk silaturahmi kepada Guru Naufal. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan keberkahan dari para hadirin, khususnya Sahibul Bait, ya.
sahibul makanah al-azimah al-fadilah. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka para kaum solehin yang menjadi harapan Imam Syafi'i. Kecintaanku kepada mereka itulah sebagai tiketku untuk berjumpa dan berkumpul dengan mereka. Uhibbu salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man bida'atuhul ma'asi walau kunna sawa'an bil bida'ah. Ya, kata Imam Syafi'i, aku cinta kepada mereka, dengan cinta tersebut aku berharap ya aku mendapatkan syafaat dari mereka walaupun aku tidak sama seperti mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inilah yang kita harus ambil. Yang kedua, mau'izah, di dalamnya nasihat. Cerita mereka saja sudah nasihat. Ya, cerita mereka itu nasihat yang begitu besar. Tidak perlu kita menambahkan embel-embel di belakang itu semua. Tapi apa? Cerita mereka adalah nasihat yang azim, nasihat yang sangat mulia. Ya, wa dzikra lil mu'minin. Allah katakan kisah-kisah pada mereka itu adalah mengingatkan kepada orang-orang mukmin. Ini yang harus kalian contoh. Ini yang harus kalian jalani. Tapak mereka lah yang harus kalian tapaki. Langkah mereka lah yang harus kalian ikuti. Lentera mereka lah yang harus kita nastaudi binurihim. Kita mengambil cahaya dari cahaya mereka. Kalau tidak, gelap dunia ini, kita akan tersesat di mana yang akan kita jalan. Wal'iyadu billah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita dan keberkahan dari mereka orang-orang soleh. Allah tidak haramkan untuk kita segala semua, dan insyaallah keluar dari majelis ini dengan keberkahan Syekh Saman, keberkahan Wali 5. Insyaallah kita berjiran kepada mereka-mereka para orang-orang saleh, para wali-wali Allah. Mudah-mudahan berjiran pada saat ini walaupun berbeda alam, tapi insyaallah kita berkumpul bersama mereka insyaallah. Harapan kita kepada Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la 'alaina شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.